Lalu kata Nabi SAW, wa fihi tughallu asyayatin, dan di bulan Ramadan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Dalam riwayat lain, sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa mereka menggoda di luar Ramadan. Jadi kebahagiaan apalagi teman-teman sekalian dibandingkan rival kita atau musuh kita yang selalu berusaha menyesatkan kita selain Ramadan, dibelenggu dan diikat. Belenggu berarti kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, lehernya juga diikat. Sehingga kalau kita ibaratkan kita dengan syaitan berada di garis start untuk berlari, maka kita cukup jalan santai saja tetap akan menang. Karena rival kita sedang dibelenggu. Itu yang terjadi di bulan Ramadan. Kita akan sangat mudah melakukan ketaatan-ketaatan karena bisikan syaitan sangat lemah. Mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di bulan Ramadan ini ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. 1000 bulan berarti sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Terjadi hanya setahun sekali saja. Belum tentu umur kita mencapai angka itu. Kalaupun ada, mungkin tidak semuanya. Jadi kita dengan mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar sama dengan kita mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini satu karunia yang luar biasa. Atau kita sholat, membaca Quran, bersedekah, apa saja yang kita kerjakan dari amal soleh akan dilipat gandakan 1000 bulan atau sama dengan 1000 bulan kita mengulang-ulanginya. Lalu kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan ini, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu kita harus sama-sama selalu semangatkan dalam diri kita dan hati kita, ya, bahwasanya kita sedang berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang banyak berkumpul kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka jangan disia-siakan. Nah, salah satu hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian adalah jaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus saja. Jangan sampai juga itu kalau siang hari kita puasa, jangan sampai juga malam hari kita sholat tapi hanya mendapatkan kecapean dalam begadang saja. Tidak mendapatkan pahalanya karena kita membatalkan ibadah-ibadah dan pahala kita tanpa kita sadari. Apa yang saya maksudkan ini Bapak Ibu sekalian tertuangkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud juga Tirmidzi, man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus mengulang-ulanginya sementara dia puasa, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Artinya orang berbohong bisa membatalkan puasanya. Berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar makan dan minum yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar hubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan yang membatalkan puasa. Tapi juga dosa-dosa yang besar bisa mempengaruhi puasa tersebut. Di antaranya tadi misalnya perkataan bohong. Begitu juga dalam hadis yang lain dengan sanad sahih kata Nabi SAW, man lam yada' qala zuri wal jahla wal 'amila bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta kemudian kebodohan, maksudnya adalah kelalaian, selalu berbuat dosa-dosa yang lain selain dusta pun dikerjakan, dan juga rutin menjaga itu, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan juga hausnya. Dalam riwayat lain Bapak Ibu sekalian, dengan sanad hasan li ghairihi diriwayatkan oleh At-Tabarani, kata Nabi SAW, man lam yada'il khana wal kadhiba falaysa haja fala haja. Saya ulangi, man lam yada'il khana wal kadhiba fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, mencaci maki, menggibah, menghina, menghardik, mengfitnah, dan juga perkataan dusta, maka Allah tidak butuh untuk menilai lapar dan juga hausnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian kita dianjurkan agar jangan pernah membuka pintu-pintu kemaksiatan apapun, termasuk tidak boleh sengaja bertengkar, ribut, ya, cari masalah dengan orang lain. Maka semua ini juga berpengaruh kepada puasa tersebut.
Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari, kata Nabi SAW, qala Allahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Sesungguhnya semua amal ibadah anak Adam milik dia, maksudnya sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia milikku, kata Allah, aku akan balas secara langsung. Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat lain, perisai ya dari api neraka, sebagaimana perisai seseorang antara kalian di kancah peperangan pada saat menahan serangan musuh. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang puasa kayak kita sekarang sedang puasa sebulan penuh, fala yarfuth, jangan pernah dia rafath. Rafath itu perkataan-perkataan yang menjurus kepada cinta, kasih sayang, rindu kepada selain pasangan halal. Bahasa kita sekarang pacaran, ya. Jadi tidak boleh rafath. Kalau suami istri masih boleh, tetapi kalau itu pun ada batasan, tidak boleh sampai terjadi interaksi biologis. Kalau selain pasangan suami istri, ini sudah jelas-jelas dilarang, kata Nabi SAW, tidak boleh rafath. Wala yaskhab, dan jangan pernah dia mencaci maki, bertutur kata kotor dan juga mencaci maki. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada di antara orang yang coba memerangi dia atau menyakiti dia, falyakul inni shaim, inni shaim. Hendaklah dia segera mengatakan, saya sedang ikuti program puasa, saya sedang ikuti program puasa. Artinya tidak balas kejahatan orang dengan kejahatan juga, agar tidak mengurangi kadar pahala atau bahkan sampai membatalkannya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis sahih yang lain, laisa siyamu minal akli wasyurb. Sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Wal innamas siyamu minal lagwi war rafath. Tapi sebenarnya puasa itu harusnya selamat daripada hal yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang menjurus pada syahwat atau hal-hal yang diharamkan. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik, kalau seandainya ada yang sengaja mencaci makimu atau sengaja menyakitimu sementara kamu sedang puasa, faqul inni shaim, inni shaim. Ucapkan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dalam riwayat lain dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, la tasabba wa anta shaim. Jangan pernah kalian bertengkar, saling mencaci maki, ya, berantem, berkelahi sementara kalian puasa. Fa in sabbaka ahadun faqul, kalau ada yang coba-coba mengajakmu bertengkar atau mencaci makimu, katakanlah inni shaim, aku sedang puasa. Fa in kunta qa'iman fajlis. Kalau kau sedang berdiri maka duduklah supaya tidak terbawa dengan emosi itu. Dan Nabi SAW ingatkan kita semua Bapak Ibu sekalian, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali rasa lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang berdiri mengerjakan solat di malam hari tidak mendapatkan kecuali letihnya begadang saja. Letihnya begadang. Dalam riwayat lain, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan berapa banyak orang yang berdiri mengerjakan solat di malam hari tapi hanya mendapatkan capeknya begadang saja. Nah, dari hadis-hadis yang baru kami sampaikan tadi, berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Terutama semua yang berhubungan dengan lidah kita. Ucapan lidah. Tadi dilarang ucapan kata kotor, tidak boleh rafath, kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal, tidak boleh mencaci maki. Umumnya semua berputar di masalah lidah seseorang. Setiap muslim harusnya mengambil dalam pelajaran dari serial Ramadan kita atau selama kita jalani Ramadan ini, pelajaran-pelajaran yang penting, bukan hanya sekedar dia melaksanakan perintah, tapi bagaimana dia menjauhi juga larangan, supaya jangan sampai tercoreng pahala puasa dia atau sampai membatalkannya. Nah, puncaknya atau yang perlu kita beratkan adalah masalah lisan itu sendiri. Setiap orang di antara kita Bapak Ibu sekalian harus mengontrol lisannya. Karena semua yang Bapak Ibu ucapkan, walaupun misalnya tidak semua orang tahu,
tapi ada makhluk Allah yang bernama malaikat mencatat semuanya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satu kata pun yang terucapkan dari lisan seseorang kecuali ada malaikat yang terus mengawasinya. Imam Ahmad rahimahullah, salah satu dari 4 imam madhab, pernah merintih kesakitan. Dia sakit lalu dia mengatakan aduh, aduh gitu. Lalu Taus, salah satu ulama besar yang hidup semasa dengan beliau, mengatakan sesungguhnya merintih juga akan dicatat. Kamu mengatakan aduh juga akan dicatat nanti. Lalu nanti Allah akan tanya di hari kiamat, kenapa kamu merintih? Ya, apakah kamu tidak terima takdir yang aku tentukan misalnya? Beda kalau orang itu menyampaikan kepada ahlinya. Kayak kita sedang sakit, konsultasi pada dokter, lalu kita menyampaikan. Tapi kalau kita sakit seluruhnya orang tahu, dan kita keluh kesahkan dan menyalahkan penyakit tersebut, maka seakan-akan kita memprotes ya sang pencipta Allah yang sedang menguji kita. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah menciptakan semua di sini berpasang-pasangan, maksudnya di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Ada laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada tua, ya, ada lapar, ada kenyang, ada sakit, ada sehat, ya. Nah, begitu juga ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ada surga, ada neraka. Semua berpasang-pasangan. Nah, juga ada nikmat, ada ujian. Nah, kalau nikmat, kita lagi sehat, lagi ada makanan, ada pekerjaan, kita disuruh syukuri. Tapi tetap harus kita sadari akan ada rivalnya, akan ada cobaan datang. Tidak ada orang di muka bumi yang tidak diuji sama Allah. Nah, kalau ujian sedang datang, kita bersabar, menerima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Kalau kita tidur malam hari, tidak sakit, sehat-sehat saja. Tapi subhanallah bangun pagi, menjelang subuh tiba-tiba bangun sudah flu atau meriang. Mungkin karena AC-nya dingin atau apa saja, tiba-tiba kita sakit. Maka tugas kita pada saat itu adalah sabar, menerima dulu keputusan Allah sambil ikhtiar, minum obat misalnya, konsultasi sama dokter, semua itu boleh. Tapi mengeluh kesahkan seakan-akan menyalahkan penyakit itu tidak boleh. Maka harus kita mengontrol lisan kita. Jangan sampai kita mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi yang mulia, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan takdirku, maka silahkan dia mencari Tuhan selainku. Maka silahkan dia mencari Tuhan selainku. Karena mau tidak mau kalau ujian sudah datang, berarti kita harus lalui. Beruntunglah orang-orang yang bisa melalui dengan kesabaran. Syukur dan sabar adalah dua sayap kehidupan yang tidak boleh dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian setelah mendengar hal tersebut, Imam Ahmad langsung ya diam dan tidak merintih lagi karena khawatir rintihan tersebut dicatat oleh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yaqubbun nasa fin nari ala ujim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Bukankah mayoritasnya manusia justru dilemparkan ke dalam api neraka karena tergelincirnya lidah dia, tergelincirnya lidah dia. Maka sempat ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah dengan apa yang diucapkan oleh lisan kami? Kata beliau, celaka hai Mu'adz kalau kau tidak ketahui itu. Ya. Ketahuilah bahwasanya mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka justru karena lidah-lidah mereka, karena lisan-lisan mereka. Orang-orang beriman faham benar masalah ini sehingga mereka hati-hati sekali. Mereka tidak mau sembarangan mengucapkan kata-kata. Orang-orang beriman yang keluar dari lisannya hanya hal yang bermanfaat saja. Kalau kita bisa ibaratkan dia seperti emas saja yang bermanfaat. Mungkin kalaupun hal yang wajib, ya kita misalnya membaca bacaan-bacaan solat, membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang sunnah misalnya kita berzikir secara umum misalnya, atau kita memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau yang mubah misalnya menanyakan kabar orang. Tapi selain daripada ini tidak ada dalam kamus seorang muslim sibuk untuk mencaci maki orang, menggibah, memfitnah, ya, menyakiti orang, menghardi dan seterusnya. Jadi bagi dia tidak ada poin itu. Yang ada adalah semua hal-hal yang baik. Karena memang perkataan ini bisa saja dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya ucapkan yang baik saja. Dan atau dia diam. Jadi kalau tidak penting enggak usah. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, kalau perkataan itu belum kita ucapkan, maka masih milik kita. Tapi kalau sudah kita ucapkan, maka sudah milik publik. Dan itu susah untuk dikontrol. Ya, hati-hati dalam membahas tentang gosip berhubungan dengan orang lain. Ya, hati-hati menukil fitnah yang tersebarkan untuk orang lain. Ya, kemarin kami berulang-ulang bahasakan itu pada saat di pengajian menjelang pilpres, menjelang pilkada. Anda punya pilihan nomor berapa itu hak Anda. Tapi ikut-ikutan untuk mencaci maki dan menyalahkan salah satu kandidat atau timnya atau siapa saja, ini berbahaya sekali. Karena akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, pada saat Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Gunjing, dosa besar. Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau memang dasarnya ada pada dia? Ada itu, aib itu ada. Apakah kami juga tidak boleh ceritakan? Kata Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah menggibahnya. Dan kalau tidak ada padanya engkau telah memfitnahnya. Yang benar lalu bagaimana? Kalau ada seseorang saudara kita muslim berbuat yang salah, datang, nasihatin, berikan masukan. Tidak bisa dijangkau karena jarak, karena batas, karena tidak kenal, doakan. Bukan malah kita masuk ke alam untuk mencaci maki dan menyalahkan mereka. Teman-teman sekalian, berapa banyak orang yang nanti jadi bangkrut pada hari kiamat karena perbuatan, sikap dan lisan mereka. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, yang bangkrut sebenarnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang enggak ada dirham dan dinarnya, dia bisnis, duitnya habis, ya, bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan. Kalau itu ringan. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala solat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala zakat lengkap, pahala haji. Tapi satu sisi dia pernah mencaci maki orang yang ini, dia pernah memukul orang yang itu, dia pernah mengambil hak orang yang ini. Lalu mereka akan datang hari kiamat menuntut di mahkamah Allah, lalu diambillah pahala dia, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti itu, baik dengan lisannya ataupun sikapnya. Lalu kata Nabi SAW, kalau habis pahala dia, masih ada saja orang yang datang menuntut, maka akan diambil dosa-dosa orang yang menuntut, lalu dipikulkan kepada dia. Betapa ruginya orang ini. Dia sholat sepanjang hidupnya, diambil orang lain yang nikmati. Dia puasa, orang lain yang nikmati. Dia haji, orang lain yang nikmati. Dia zikir, dia jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga. Tapi semua diambil oleh orang. Tidak cukup sampai di situ. Karena banyaknya orang yang dia sakiti dengan lisannya, atau dia ghibah, dia gunjing, dia fitnah, dia hardik, caci maki dan segala macam, maka dosa-dosa orang tersebut akan dibebankan pada dia kalau pahalanya enggak cukup untuk bayar. Ini bahaya sekali. Orang lain yang zina kita yang dihukum, orang lain riba kita yang dihukum. Ini bangkrutnya luar biasa. Oleh karena itu harus hati-hati sekali dengan masalah ini. Bukan berarti kita harus selalu diam. Nabi SAW berbicara, tapi pada hal yang bermanfaat. Bukan berarti kita enggak boleh senyum dan tertawa. Boleh Nabi SAW senyum dan tertawa, tapi pada hal yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Semuanya kejujuran dan benar. Bukan sebuah rekayasa yang membuat orang tertawa tanpa sebab tanpa berita yang benar. Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama, pada saat menanggapi hadis tadi, dan bukankah manusia itu mayoritasnya dimasukkan ke dalam api neraka karena tergelincirnya atau kesalahan lisan dia, maka beliau mengatakan hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan senantiasa mengontrolnya merupakan pangkal segala kebaikan. Kalau kita selalu bertutur kata yang baik, santun, dikontrol, diawasi kata-kata itu yang keluar harus kita fikirkan baik-baik, maka itu akan menjadi pangkal semua kebaikan. Dan barang siapa yang mampu menguasai lisannya, sesungguhnya dia telah mampu menguasai, mengontrol dan mengatur segala urusannya. Semuanya bisa dikontrol kalau sudah bisa mengontrol lisan. Dan Ramadan adalah bulan pelatihan untuk pengontrolan lisan itu. Ramadan ini, ya. Maka tadi saya sebutkan beberapa hadis agar kita jangan sampai membatalkan puasa atau mengurangi kadar pahalanya karena penyalahgunaan lidah tadi, ya. Dia bohong misalnya,
kemudian dia ghibah misalnya, atau dia mencaci maki dan segala macam yang akhirnya berbahaya bagi puasanya. Nah, berarti kita lagi dilatih untuk masuk kepada sebuah program ya yang membuat kita nanti bisa mengatur segala urusan kita agar baik karena ada pengontrolan lisan tersebut. Ya. Kalau kita berteman dengan seseorang, Bapak Ibu sekalian, orang ini walaupun mungkin secara fisik biasa saja, paras wajahnya biasa, fisiknya biasa, tapi lisannya santun sekali. Kalau berbicara tutur katanya baik, ramah, ditata, tidak pernah sakitin orang, saya yakin kita akan nyaman. Setampan dan secantik apapun paras wajah seseorang, dan sesempurna apapun fisiknya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, tapi pada saat kita bertemu lisannya tajam, kasar, suka mencaci maki orang, mencari-cari kesalahan orang lain, maka pasti kita tidak akan nyaman. Dan kalau Anda berteman dengan orang seperti ini, kalau hari ini dia ceritakan orang lain, maka besok dia akan ceritakan Anda. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam poin-poin seperti ini. Rasulullah SAW mengingatkan dalam banyak hadisnya, diantaranya hadis riwayat Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang lainnya terselamatkan dari keburukan lisan dan tangannya. Itu orang muslim yang paling baik, yaitu orang muslim yang muslim lain tidak kena bahaya lisan dan juga tangannya. Dia tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah juga memukul orang, tidak pernah mengambil haknya orang lain. Juga dikatakan waktu ditanya kepada Nabi SAW, ayyu rajulin atau ayyul muslimuna khair, orang muslim apa yang paling baik, yang paling layak jadi suami, jadi istri, jadi teman, partner bisnis, tetangga, siapa orang muslim yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, man salimal muslimuna min lisani wa yadi, orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisan dan juga tangannya. Kita kalau bertetangga dengan orang, berteman dengan orang, partner bisnis dengan orang yang bisa kontrol lisannya, santun, baik, ramah, tidak pernah menjatuhkan orang lain dan segala macam, pasti kita akan nyaman. Nah, ini orang yang paling pantas dengan mendapatkan julukan orang muslim yang terbaik. Juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian terhadap 3 hal, dan Allah murka ya, dan marah pada kalian dengan 3 hal, atau membenci dari kalian 3 hal. Kalau yang Allah sukai, fayarda lakum an ta'buduhu, kalian menyembah dia, sembah Allah, patuh kepada Allah. Allah suruh salat, salat, Allah suruh puasa, puasa. Apa yang Allah perintahkan wajib sunnah dikerjakan. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh pada tali Allah yang kokoh, maksudnya agama Allah, dan jangan kalian berpecah belah. Lalu kata Nabi SAW, wa yakrah lakum qila wa qal, dan Allah sangat benci dari kalian dan melarang kalian untuk selalu berkata-kata ya, yang tidak ada manfaatnya, atau perkataan-perkataan dosa ya. Kemudian wa kathratus su'al, dan banyak bertanya yang tidak ada tujuannya. Seperti misalnya di pengajian begini ketemu sama temannya, apa saja semua ditanya yang berhubungan, yang tidak ada hubungannya sama dia ya. Warna sepatunya, tasnya, segala macam. Kalau kita ada hajat, memang mau beli produk yang sama, perlu tanya, oke. Kalau enggak, sebagian enggak usah kita tanyakan, gitu kan? Karena tidak semua orang nyaman juga untuk ditanya seperti itu. Kemudian wa idha'atul mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Jadi membuang-buang harta tersebut bukan pada hal yang bermanfaat, yang bisa dicatatkan pahala untuknya hari kiamat nanti. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus iman seorang hamba, hatta yastaqima qalbu, sampai hatinya sudah lurus, bersih, enggak ada indikasi ya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus, sampai lisannya lurus. La yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu biwa'iqah, dan ketahuilah tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari dia.
Tetangganya tidak merasa aman dari dia karena selalu kalau ketemu lisannya tajam, bisa diceritakan keburukan, bisa digibah, bisa difitnah, bisa disakiti dengan cara dicaci maki, dihardik dan seterusnya. Juga ada satu yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita, tapi Nabi SAW sampaikan, dan ini fakta betul terjadi karena Nabi sampaikan sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan diriwayatkan Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam fa kullu a'da'ul jism tukaffirul lisan." Kalau tiba pagi hari, seluruh anggota tubuh manusia ya itu menghardik lidahnya. Jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, semua kulit ini menghardik lisan. Fatakul, semuanya anggota tubuh berkata pada lisan kita di pagi hari, "Ittaqillaha fina." Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus hai lidah, kami juga pasti lurus. Wa ini i'wajajta i'wajajna. Kalau kau menyimpang, kami juga ikut menyimpang. Semua bermula dari mulut seseorang atau dari lisan seseorang. Siapa yang bisa mengontrol lisannya, teman-teman sekalian? Dia hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Misalnya tadi membaca Quran, berzikir, ya, ilmu pengetahuan, atau mungkin menanyakan kabar orang, menghibur orang lain, positif saja. Tidak ada menghardik, mencaci maki, menggibah, memfitnah orang, ya. Maka dijamin baginya surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan juga Tirmidzi, "Man dhamina li ma baina lihyai." Lihyai, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, maksudnya lidahnya. Siapa yang bisa menjamin ini, mengontrolnya, tidak mengucapkan hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, tidak berzina, dhamintu atau adman lahul jannah, aku akan jamin baginya surga. Jadi kalau dua anggota tubuh ini kita bisa jaga, lidah kita dengan kemaluan kita tidak akan digunakan kecuali pada Allah perbolehkan atau minimal mubahkan, ya. Lisannya hanya mengucapkan yang dibolehkan, dan kemaluan juga hanya dipakai pada tempat yang dibolehkan, maksudnya dengan pasangan yang halal, maka dapat jaminan surga. Pernah ada seorang sahabat dengan sangat cerdasnya dalam hadis riwayat Tirmidzi bertanya begini, "Ya Rasulullah," kebetulan dia bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai utusan Allah, apa itu keselamatan? Saya ingin selamat di dunia, bahagia, tidak punya musuh, saya selalu oke-oke saja jalan, dan juga di akhirat saya selamat. Tidak punya masalah, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Maka kata Nabi SAW, "Amsik alaika lisanak." Kontrol lisanmu. Itu keselamatan, kontrol lisanmu, ya. Tidak mengucapkan yang bisa menyakiti orang, tidak mengucapkan yang membuat Allah murka, itu keselamatan, ya. Wa yasa'ka baituk, ya. Dan juga jadikan rumahmu luas untukmu. Maksudnya kalau tidak ada keperluan di luar, jangan pakai di luar rumah. Perbanyak waktu di rumah, karena lebih aman di rumah daripada di luar rumah, kecuali ada hajat. Dan yang ketiga kata beliau, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Tiga hal ini adalah keselamatan, ya. Mengontrol lisan, kemudian memperbanyak waktu, menghabiskan waktu di rumah, ya, kalau memang tidak ada keperluan di luar, dan yang terakhir adalah menangisi dosa-dosa. Makna daripada hadis ini adalah janganlah engkau bicara kecuali dengan perkara yang membawa pada kebaikanmu. Kemudian betahlah tinggal di dalam rumahmu dan dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan hendaklah engkau menyesali kesalahan-kesalahanmu dengan menangisinya dan berjanji tidak mengulanginya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang hendak berbicara, sebelum dia bicara, maka sebaiknya jika seseorang hendak berbicara, maka sebelum ia berbicara, hendaklah ia berfikir. Jika nampak jelas maslahatnya, kebaikan dari apa yang dia mau ucapkan, maka ia berbicara. Tapi jika dia ragu saja, apalagi kalau dia tahu itu berbahaya, dosa, maka ia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Ini perkataan yang luar biasa. Dalam satu statement beliau yang lain, beliau mengatakan, sesungguhnya perkataan itu
Ya, sebelum diucapkan maka masih ya, bisa dikontrol. Sementara kalau sudah diucapkan sudah lepas dari kontrol kita. Dan ada seorang penyair Arab mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau titipkan emas pada manusia, pastikan emas itu tidak akan bertambah. Tapi kalau engkau titipkan kata-kata, maka pastikan kata-kata itu akan bertambah. Bayangkan kalau kita bicara kejelekan seseorang. Saya ada orang yang kita anggap ada kejelekannya, kita tidak suka sama dia. Lalu kita ceritakan kepada teman kita. Mungkin yang kita sampaikan ke dia, mungkin 10 kalimat, 10 kata, 20 kata misalnya. Tapi pastikan nanti kalau dia sampaikan ke orang lain sudah jadi 30 kata. Pasti begitu. Makin banyak bumbunya, maka makin besar dosanya karena dari kita asalnya. Ya, dari kita asalnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jalankan juga sabda Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Kalau Bapak Ibu anggap itu tidak bermanfaat bagi kita, tidak usah bicara haram. Kalau haram sudah jelas harus kita tinggalkan. Tidak ada manfaatnya saja sudah tinggalkan. Apalagi kalau dasarnya bisa berbau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu sebagai nasihat, beliau mengatakan, barang siapa banyak berbicara, banyak pula tergelincirnya, dan barang siapa yang banyak tergelincirnya, banyak pula dosanya, dan siapa yang banyak dosanya, neraka lebih pantas untuknya. Ini nasihat luar biasa. Tapi tolong saya bilang tadi jangan difahami, oh kalau gitu kita tidak usah bicara. Enggak, bicara, tegur sapa, tapi kontrol yang kita ucapkan hanya yang baik-baik saja, ya, yang ramah, yang santun, jangan menyakiti perasaan orang lain, jangan berbau maksiat kepada Allah, maka sudah selesai, enggak masalah. Jadi Umar di sini menegur orang kalau banyak bicara, dan bicaranya itu selalu ada, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang setiap kita ketemu, kita bicara bidang apapun selalu dia seperti tampil kuasai semua bidang. Sehingga tidak ada bidang yang dia tidak tahu. Semuanya akhirnya banyak sekali bicara yang dia masuk atau dia mendominasi pembicaraan. Kan tidak mungkin ada manusia yang menguasai semua bidang. Tapi kadang-kadang ada orang kena terlalu banyak bicara, dia semuanya seakan-akan dia kuasai. Dan dia selalu tampil seakan-akan dominan di semua bidang-bidang tersebut. Ini berbahaya sekali. Karena kapan dia salah di situ, maka dia tergelincir. Karena banyak bicara tergelincir, maka akan ada dosanya dan dosa lebih pantas masuk ke dalam neraka, kata Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, menasihati mengatakan, jauhi fudulul kalam. Fudulul kalam, maksudnya fudulul kalam itu adalah pembicaraan sia-sia, enggak ada manfaatnya. Cukuplah bagi seseorang berbicara sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh dia bicara, dia tidak butuh dia diam. Ada seseorang, Bapak Ibu sekalian, duduk dalam majlisnya seorang tabi'in, tabi'in, namanya Iyas Al-Muzani rahimahullah. Orang ini sangat soleh, dia seorang hakim. Selain hakim di pengadilan yang sangat adil, dia juga punya majelis ilmu. Dia bilang, ada satu orang di majelis ilmu saya di pojok, itu sekian tahun belajar gak pernah bicara. Orang yang lain banyak bicara, tapi dia tidak pernah bicara, jarang sekali, datang dengarin dia pulang. Satu waktu saya pernah tanya, setelah sekian tahun dia belajar, dari semua orang saya lihat anda yang tidak pernah bicara, yang lain orang semua bicara. Kenapa anda tidak bicara? Kata Iyas Al-Muzani yang menukil kisah ini, yang seorang alim, dia adalah gurunya orang itu. Dia mengatakan, orang itu memberikan kepadaku jawaban yang terus aku ulang-ulangi di setiap kesempatan. Dia mengatakan, aku dengarkan, aku dapat manfaat. Aku diam, maka aku selamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua kuping, satu lisan agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Jadi bicara itu betul-betul harus kita kontrol. Ingat tadi sabda Nabi SAW, mayoritas manusia tergelincir bahkan dilempar ke dalam neraka justru karena tergelincirnya lidah dia atau lisan dia. Disebutkan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertalbiyah di atas bukit Safa, lalu beliau berkata sambil menasihati dirinya sendiri, wahai lidah, katakan kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah, engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Maka orang-orang di sekitarnya bertanya pada beliau, wahai Aba Abdurrahman, kebetulan anaknya
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman, anak laki-laki pertama, maka dipanggil Abu Abdurrahman. Wahai ayahnya Abdurrahman, apakah ini perkataan Anda sendiri atau Anda mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, perkataan dari aku, tetapi aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, yang mirip dengan itu, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, mayoritas dosa manusia, jadi kalau persentasenya 100 dosa itu 90%-nya dari lidah. 90%-nya dari lidah. Orang kalau bisa kontrol lidahnya berarti terkontrol seluruh anggota tubuhnya. Dan saya berharap tadi Bapak Ibu betul-betul cerna dan renungi dalil-dalil yang kami sebutkan. Tadi sudah firman Allah, sabda Nabi SAW, itu penting sekali. Ya, sebagaimana tadi nasihat para sahabat, yang bisa kontrol, nasihat Imam Syafi'i, yang bisa kontrol lisannya, maka berarti dia bisa mengontrol semua sikapnya. Kalau itu baik, maka akan baik semua yang lainnya. Jadi ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Ibnu Buraidah berkata rahimahullah, aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas sahabat Nabi, memegangi lidahnya sambil berkata, Abdullah bin Abbas pernah pegang lidahnya sendiri sambil dia bicara, nasihatin dirinya sendiri. Celaka engkau, katakanlah kebaikan, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Diamlah dari keburukan, niscaya engkau akan, ya, selamat. Jika tidak, ketahuilah engkau akan menyesal. Ketahuilah engkau akan menyesal. Sebagian salaf, orang-orang soleh sebelum kita, berkata, seorang mukmin itu menyedikitkan omongannya dan memperbanyak amal solehnya. Adapun orang munafik memperbanyak omongan dan menyedikitkan amalnya. Orang mukmin itu memang tidak banyak tutur katanya, tapi actionnya banyak, ibadahnya banyak, dia produktif sekali dalam setiap aktivitas sehari-hari. Ya, ada sebagian orang mungkin kalau teman-teman punya perusahaan atau punya pegawai, atau mungkin yang bekerja di perusahaan punya teman-teman, ada orang subhanallah begitu ya. Saya juga beberapa temukan di beberapa perusahaan, dia tidak banyak bicara, tapi produksinya luar biasa. Orangnya sangat produktif, banyak sekali yang dia hasilkan untuk perusahaan tersebut. Diberikan instruksi sedikit, dia langsung faham dan dikerjakan. Ini orang yang luar biasa. Ini ciri orang-orang beriman. Orang munafik tidak, omongannya banyak. Ya. Kemudian dia juga sedikit hasilnya. Ingat dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah artinya sapi betina. Ya. Bani Israel dari pengikut Nabi Musa yang pembangkang, yang memang tidak mau sebenarnya mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, waktu ada orang yang mati di tengah-tengah mereka, mereka datang kepada Nabi Musa sambil mengatakan, wahai Nabi Allah, tolong sampaikan kepada Allah agar kami diberitahukan siapa yang bunuh orang ini, karena kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Ada kebetulan orang situ meninggal dunia, tidak ditahu siapa pembunuhnya. Maka Allah ingin menguji imannya Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka menyembelih sapi betina. Sembelih sapi betina itu yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran. Dan Allah namakan surah ini dengan kisah itu. Maka Allah mengatakan, Musa AS mengatakan, Allah perintahkan kalian sembelih sapi betina. Habis itu ambil potongan dagingnya, pahanya, tepukin ke orang mati itu akan bicara. Orang-orang ini mengatakan tidak masuk akal menurut mereka. Padahal mereka minta petunjuk dari Allah. Mereka tidak beriman. Lalu mereka terus ngeyel, sapi apa, warnanya apa, bentuknya bagaimana. Akhirnya sampai Allah persulit mereka. Allah suruh mereka mencari sapi betina, ya, yang berwarna kuning keemas-emasan, yang tidak pernah dipakai membajak dan setiap dilihat oleh orang suka. Jadi sulit, gitu kan? Nah ini cirinya mereka, suka banyak bertanya padahal sebenarnya tahu itu. Cukup tinggal dieksekusi tapi mereka tidak mau. Nah itu kata beliau ciri-ciri orang-orang munafik. Sebagian salaf juga berkata, selama aku belum berbicara dengan satu kata pun atau satu kalimat, maka aku akan menguasainya. Namun bila telah aku ucapkan, maka ia menguasaiku. Artinya kita bisa diserang balik karena perkataan yang kita ucapkan itu. Oleh karena itu harus lebih hati-hati dalam masalah ini. Sebagian lagi mereka mengatakan, diam itu bila bukan pada kebaikan, ya. Kalau kebaikan silakan ngomong. Ya,
ngobrolnya suami istri, bercandanya mereka, kasih sayang di antara mereka, orang tua pada anak, sahabat pada sahabatnya, kita jenguk orang sakit, kita mengajar, kita konsultasi, membuat program, oke, semua tidak ada masalah. Tapi kalau hal-hal yang menyakiti orang, tadi kita bilang ghibah, mencaci maki orang, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, itu. Maka ini yang dihindari. Kata sebagian ulama salaf, diam bila bukan pada kebaikan adalah ibadah, ya, tanpa kelelahan. Karena diam tidak lelah kan? Tapi kalau kita diam dalam hal mengucapkan bisa berbahaya, bisa jadi dosa, kita diam itu jadi ibadah. Keindahan tanpa perhiasan, diam itu indah, walaupun dia bukan seperti dalam bentuk perhiasan emas atau perak gitu ya. Kewibawaan tanpa ya kekuasaan, dia orang yang suka diam itu wibawa, walaupun dia tidak punya kekuasaan, orang sungkan dan segan sama dia. Kemudian dikatakan, Anda tidak perlu beralasan karenanya dan tidak perlu beralasan karenanya dan dengannya aib Anda tertutupi. Tidak perlu beralasan untuk diam, cukup diam saja, gitu kan? Dan juga kalau kita punya aib, orang tutur katanya kurang tersusun rapi misalnya, atau dia tidak punya ilmunya, dia kalau tidak ngomong orang tidak tahu aibnya dia. Kan ini semua berarti manfaatnya sangat besar. Saya ulang, ini perkataan yang sangat baik ya. Diam bila bukan pada kebaikan. Kalau kebaikan silakan bicara ya. Adalah ibadah tanpa kelelahan, keindahan tanpa perhiasan, kewibawaan tanpa kekuasaan. Anda tidak perlu beralasan karenanya dan dengannya juga aib Anda tertutupi. Juga sebagian mereka dikatakan bahwa seseorang bermimpi bertemu seorang alim ulama yang telah wafat dan ditanyakan tentang keadaannya. Ini dinukil dari kitab Afaqul Lisan ya. Ini ada di halaman 61. Bahwasanya ada seseorang bermimpi ada satu alim ulama meninggal, kemudian dia bertemu dalam mimpi dengan orang alim tersebut. Lalu orang yang sedang mimpi ini bertanya kepadanya, dan kita tahu dalam mimpi tidak bisa diatur ya. Dia mengatakan, bagaimana keadaan Anda? Ditanyalah orang alim ini. Maka orang alim itu mengatakan, aku diperiksa tentang satu kalimat yang dulu aku pernah ucapkan, manusia sangat membutuhkan hujan. Aku ditanya, belum tahukah engkau kalau Allah lebih tahu maslahat hamba-hambanya? Jadi maksudnya orang alim ini mimpi datang orang yang masih tidur, orang yang masih hidup, mimpi kedatangan orang alim yang sudah meninggal. Lalu dia tanya orang alim itu, bagaimana keadaan Anda? Dia bilang, saya dihisap oleh Allah, dipertanyakan karena pernah saya ucapkan satu kalimat, yaitu saya mengatakan betapa butuhnya manusia dengan hujan. Karena waktu itu tidak hujan, masih kemarau. Dia bilang betapa butuhnya manusia dengan hujan. Maka waktu itu dihisap dia dan ditanya serta dihardik oleh para malaikat, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya? Jadi hanya itu saja sudah cukup untuk ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita pengajian seperti ini bukan tujuannya untuk menyalahkan satu sama yang lain, bukan juga membahas sesuatu yang telah berlalu. Tapi setiap pengajian begini, kita baru dapat ilmu atau kita baru diingatkan kembali mungkin yang pernah kita pelajari, agar kita terapkan sekarang ke depan. Bagaimana kita setelah dengarkan ini semua, kita coba lebih mengontrol diri kita, mengontrol lisan kita beristighfar dengan yang lalu-lalu kita sudah salah. Kalau kita pernah sakitin orang, kita minta maaf supaya tidak ada musuh hari kiamat, dan kedepannya kita sudah mengontrol semuanya hanya terucapkan yang baik-baik saja. Berapa banyak rumah tangga, persahabatan, persaudaraan yang rusak karena permainan lisan dari ghibah, ya, adu domba, fitnah. Ada adik kakak ribut gara-gara itu. Ada orang tua sama anak, ada anak sama orang tua. Rusak semuanya hanya karena penyalahgunaan lisan tersebut. Ya, orang persahabatan juga rusak dan seterusnya. Juga berapa banyak waktu tersia-siakan dengan omongan kosong, padahal bisa digunakan mengejar pahala dan derajat tinggi di surga. Coba kita renungi sama-sama sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah.
Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi Muhammad SAW, mengucapkan satu kata yang bisa mengundang ridhonya Allah. Misalnya Bapak Ibu berzikir, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu bicara yang baik-baik aja pokoknya, ya, yang baik-baik saja, yang bisa mengundang ridhonya Allah. La yulqi laha balan. Dia tidak peduli dengan kata itu. Maksudnya cuma sekedar apa kabar, baik, ya. Oh, sebagai kerjakan begini atau jangan kerjakan begini dan sehatin orang misalnya, atau apalah, dia berzikir kah, sedikit sederhana. Dia sebenarnya tidak terlalu mempedulikan nilainya kata-kata itu. Apa kata Nabi SAW? Yarfa'ullahu biha darajat. Tapi dengan kata-kata itu Allah mengangkat dia di derajat yang sangat tinggi di surga. Dia tidak terlalu menilai kata-kata itu, tapi Allah menilai karena kata-kata itu baik, diangkat derajat tinggi di surga. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sebaiknya ada seorang hamba yang bertutur kata yang bisa mengundang murkahnya Allah. Perkataan-kataan dusta atau apa saja, ghibah, menyakiti orang, pokoknya perkataan yang tidak baik. La yulqi laha balan. Dia tidak peduli dengan kata-kata, sudahlah enggak apa-apa, ya. Maka yahwi biha fi jahannam. Tapi dengan kata-kata itu justru Allah lempar dia ke dalam api neraka. Rasulullah SAW berbicara tapi pada kebaikan dan juga bercanda pada hal yang menghibur hati seorang mukmin atau pasangan hidup atau orang tua, dan tidak ada omongan kosong ataupun dosa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yaqafu an yaqa alaihi. Orang-orang mukmin itu kalau dia melihat dosanya walaupun kecil, dia melihat seperti ada gunung besar yang akan menimpa tubuhnya. Wa innal fajira, dan sungguhnya orang-orang fajir yang banyak melakukan dosa, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi. Hanya dia melihat dosanya, kalau orang-orang fasik atau orang munafik, ya, dia melihat dosanya itu hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Jadi orang beriman itu justru memang ketakutan dengan dosa-dosanya. Jangan sampai dengan satu kata ini menyakiti orang kah atau mengundang murkanya Allah kah, bisa saya dihukum. Maka dia berhati-hati sekali, karena memang batas umur kita sangat sedikit, yaitu hanya sampai ajal datang saja, ya. Jadi ini harus hati-hati sekali. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Humazah. Mungkin surah ini hampir semua kita menghafalnya, bahkan sering dipakai dalam solat, ya. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun artinya Bapak Ibu sekalian kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, lembah di api neraka, itu maknanya wail, ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan untuk semua kelompok ini. Lumazatin humazah, ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Humazah dulu baru lumazah. Humazah itu kata ulama alladhi ya'ibun nasu biqaulihi. Orang yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain dengan lisannya. Ini kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, lembah di api neraka untuk kelompok humazah yang suka mencari-cari kesalahan orang lain atau menceritakan aib orang lain. Dan lumazah adalah alladhi ya'ibun nasu bifi'lihi. Orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan tubuhnya. Misal temannya pincang, dicontohin pincangnya. Cadel, dicontohin cadelnya. Ini diancam semua dalam Islam. Tidak boleh kita masuk ke alam itu. Tidak boleh sakiti orang dengan lisan, tidak boleh contohi kekurangan dia dengan fisik, gitu kan? Ini walaupun pada anak kita sendiri, ya. Maaf, mungkin anak kita badannya gendut misalnya. Tidak boleh kita bilang kamu gendut. Kenapa? Kenapa harus bahasa yang sebenarnya kita tahu itu bahasa ngejek, tapi kita gunakan? Kenapa kita tidak panggil soleha? Kenapa kita tidak katakan anak soleh? Kenapa kita nggak panggil hal-hal yang baik? Ya kan? Saya pernah bertemu dengan suami istri, mereka sudah lama berumah tangga. Kebetulan kami pulang dari pengajian sama-sama di kendaraan, kemudian suami istri saling memanggil dengan julukan yang jelek. Saya tidak tahu artinya, cuma saya juga agak asing dengan kata-kata itu. Saya tanya, itu apa artinya? Oh, ini Ustadz. Lalu mulailah si istri menjelaskan itu hinaan buat suaminya. Suaminya bilang, oh iya saya juga panggil dia dengan hinaan. Tapi itu kayak sudah cair karena bertahun-tahun gitu, ya. Terus saya bilang, subhanallah, kenapa nggak panggil sayang, cinta, cantik, gagah? Kenapa nggak panggil yang baik? Kenapa yang buruk gitu? Kenapa harus yang buruk? Kenapa nggak buruk? Kenapa nggak baik? Nabi SAW itu
melarang mengucapkan kata-kata buruk Bapak Ibu sekalian, walaupun terhadap bukan cuma diri kita, benda-benda. Ada dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW pernah mau lewat di satu jalan, ada dua gunung. Sebelum lewat di tengah-tengahnya, Nabi tanya dulu para sahabat, ada nggak yang tahu namanya dua gunung ini? Ada yang bilang, iya ya Rasulullah. Yang sebelah kanan namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Entah siapa yang namakan, tapi gunung ini terkenal namanya penghina. Yang sebelah kiri Anda namanya Fadih. Fadih itu yang suka menceritakan aib orang, membongkar aib orang. Apa yang terjadi? Nabi SAW cari jalan lain, Bapak Ibu sekalian. Cari jalan lain, nggak jauh di situ. Hanya nama saja, gitu kan? Jadi luar biasa. Tidak boleh memberikan nama-nama diri kita dan nama anak-anak kita nama-nama yang buruk. Harus nama-nama yang baik. Kata Nabi SAW, kalau kalian pilih nama-nama yang baik, yang paling baik, yang dengannya kalian juga akan dipanggil nanti hari kiamat di mahsyar. Kenapa kita sudah punya namanya Muhammad anaknya? Maaf kalau di sini pas ada ya, karena saya tidak tahu nama Anda atau nama anak-anak. Misalnya ada orang berikan namanya anaknya namanya Muhammad, tapi Muhammad gak pernah dipanggil. Tahu arti Muhammad Bapak Ibu sekalian? Terpuji. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Alhamdulillah, segala puji begitu terpuji artinya. Kenapa Muhammad gak dipakai? Kenapa dipanggil Mat? Misal contoh, tahu artinya Mat dalam bahasa Arab ya? Mat dalam ilmu tajwid, dipanjangkan bacaan, beda arti. Kenapa gak panggil Muhammad? Kenapa diringkas? Kenapa ditatangkan nama lain yang jelek? Misalnya maaf, dia kulitnya hitam, dipanggil hitam misalnya, padahal namanya Muhammad. Contoh saja. Ini semua bahaya lisan yang harus kita kontrol. Kenapa nggak panggil yang baik-baik saja? Saya sering sampaikan dalam pengajian Bapak Ibu sekalian, Syekh Sudais, tadi juga siang hari saya sampaikan kisah ini di kajian kami tentang masalah syafaat pada hari kiamat. Di restoran kami tadi ada pengajian kebetulan bulanan, sebulan sekali. Saya sampaikan juga kisah ini, dan pernah juga di pengajian di kantor Sisesa juga pernah saya sampaikan ini. Cuma saya ingatkan kembali tentang pentingnya mengucapkan kata-kata baik dan doa yang baik. Syekh Sudais, Imam Masjid Haram Mekah, dari saya pertama masuk ke Saudi tahun 1990 sampai sekarang beliau masih Imam Masjid Haram. Suaranya masih sama, belasan puluhan tahun, Masya Allah. Mungkin beliau sudah jadi imam sebelum saya ke Saudi malah. Ada partner beliau, selalu bersama-sama beliau beberapa tahun waktu kami pertama masuk di kota Madinah, dan beliau imam di Masjid Haram Mekah, namanya Syekh Shuraim. Sekarang sudah tidak jadi imam lagi, tapi beliau masih jadi imam. Intinya teman-teman sekalian, suaranya bagus. Ini Ramadan begini, 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, yang diharapkan Lailatul Qadar, itu di solat witirnya, di malam Qiyamul Lailnya, itu umumnya Syekh Sudais yang berdoa. Beliau disuruh berdoa, doanya enak sekali. Kalau kita ngerti artinya itu luar biasa. Kadang-kadang sampai 40 menit, beliau berdoa 50 menit, lama, tapi kita tidak rasa capek, karena doa-doanya maknanya bagus-bagus. Pernah ditanya oleh satu TV Saudi, ditanya, apa rahasianya Anda menjadi seperti ini? Dia bilang apa? Doa ibu saya. Doa ibu saya. Ditanya, apa doa ibu Anda? Dia bilang, kalau saya dulu waktu kecil aktif, nakal biasa kita bilang ya, aktif, saya nakal, ibu saya dalam kondisi marah mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Justru anaknya lagi masalah sama ibunya tetap doakan kebaikan. Kalau kita kadang-kadang, kamu nakal sekali, ibu nyesal lahirkan kamu, misal, atau apa saja. Atau suami istri ribut sedikit, saya nyesal nikah sama kamu. Ini jadi doa. Bahaya sekali. Jangan salah gunakan lisan kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, jangan pernah ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, yang bisa saja pas kalian ucapkan, malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Saya nyesal nikah sama kamu, ibu nyesal lahirin kamu, saya nyesal buka usaha ini, kenapa saya jelek begini, dan segala macam hal. Untuk apa diucapkan? Kita pun kalau kita anggap wajah kita jelek, ini yang ciptakan Allah, bukan milik kita. Bukan kita yang menata alis kita, hidung kita, bukan kita yang mewarnai kulit kita, ini Allah yang kasih. Gak boleh hina penciptanya, kan gitu. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka harus hati-hati sekali. Lanjutan ayatnya, setelah Allah katakan kecelakaan, kebinasaan untuk orang yang menceritakan, menyakiti orang dengan lisannya dan juga ya dengan sikapnya. Kemudian Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa 'addada, orang yang sibuk mengumpulkan harta ya dan menghitung-hitungnya. Dia tidak perlu tahu dari mana sumbernya halal atau tidak,
Biasanya karena ingin sukses dia jatuhkan orang-orang lain tanpa mempertimbangkan. Pokoknya jatuhin lah, ya, menceritakan kekurangan produk orang lain. Kita kalau berbisnis teman-teman sekalian, kalau kita punya produk, kita jaga kualitas kita. Nggak usah ada orang lain datang lalu menceritakan, oh produk sana lebih bagus. Oh ya, syukurlah dia lebih baik. Mudah-mudahan saya bisa tingkatkan kualitas saya. Begitu saja. Jangan kita bilang, oh tapi itu palsu punya dia. Itu nggak perlu. Ya, karena di sini dikatakan orang yang sibuk mengumpulkan harta, tapi dia salah di sini menggunakan lisannya. Yahsabu annama law akhlada, dia mengira hartanya akan mengekalkan dia. Kalla la yumbadanna fil hutama, tidak, kata Allah, dia akan dilemparkan ke dalam hutama. Ini nama salah satu neraka. Wa ma adraka mal hutama, apakah kalian tahu apa itu neraka hutama? Narullahil muqada, apinya Allah yang bernyala-nyala dan berkobar-kobar. Ya, inna alaihim muqsada, sesungguhnya api neraka hutama itu akan mengelilingi mereka fi amadin mumaddada. Mereka berada di tiang-tiang yang ditancapkan di atap neraka, lalu mereka dibakar dari bawah. Dan ini kata ulama, ini adalah kesempurnaan siksaan. Kalau ada orang Bapak Ibu sekalian dibakar, misalnya ruangan ini kita tutup, lalu kita mau bakar orang itu, ini contoh saja. Dia kalau bakar ruangan ini tanpa diikat, dia masih bisa lari sana sini. Mungkin dia mati terbakar, tapi masih ada celah dia bisa lari sana sini. Atau kalau misalnya dia ditaruh tiang, ada tiang, misalnya tiang tembok ini, kita ikat anak orang itu di situ. Maka kalau dia diikat di bawah, pada saat dibakar pun dia bisa mati kebakaran, tapi masih ada, dia bisa sentakin kakinya, sehingga akhirnya yang api di bawah kakinya bisa padam. Jadi ada detik-detik dia tidak rasa sakit. Tapi kalau kita tancapin di atap rumah ini tiang, lalu kita ikat orang di situ dan kita bakar, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan terbakar. Tetap akan terbakar. Jadi ini penyiksaan yang luar biasa hanya karena orang menyalahgunakan lisannya. Allahu alam. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bahasan kita insyaallah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya, dan mudah-mudahan saja Allah memberkahi majelis kita dan juga memudahkan kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan amal-amal saleh tentunya, dan juga semoga Allah maafkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin.